Halo semuanya, assalamualaikum. Jumpa lagi bersama aku Dapur Umi Gaiga. Nah, jadi di video kali ini tuh aku mau bagiin 2 resep gorengan paling mudah, paling enak, paling laris di bulan puasa. Caranya gampang, bahannya terjangkau, dan untuk rasanya pun dijamin semua pada suka. Jadi tanpa berlama-lama, mari kita simak videonya dari resep awal hingga akhir. Pertama, bahan kulitnya dulu ada tepung terigu 300 gram, kemudian garam setengah sendok teh, dan juga ada air 200 ml ya teman-teman. Selanjutnya diaduk-aduk seperti ini sambil dituangkan si airnya sedikit demi sedikit. Ini airnya dingin ya teman-teman. Kemudian ya aduk-aduk aja, dicampur-campur seperti ini. Kemudian diuleni sebentar aja, kira-kira 2 menit ya, tidak usah sampai kalis-kalis amat ya. Ini mah hingga tercampur aja gitu ya teman-teman. Hingga tercampur aja, terus kita akan diamkan selama setengah jam ya teman-teman. Nah, seperti ini adonannya tidak terlalu keras ataupun lunak ya. Selanjutnya kita balikin lagi ke baskom dan ditutup ya. Di sini akan saya diamkan setengah jam ya teman-teman. Setelah setengah jam kita lihat adonan sudah lentur ya. Tuh luntur sekali. Ini setelah setengah jam. Nah, sekarang di sini akan aku bagi-bagi dulu ya adonannya ini. Untuk takaran disesuaikan aja ya teman-teman. Kalau kalian pengen bikinnya kecil, silahkan dikecilin ya ukurannya. Kalau mau besar ya dibesarin gitu, sesuai selera pokoknya mah. Setelah dibagi-bagi aku randing dulu ya hingga mulus seperti ini. Kemudian kalau sudah selesai kita rounding mah, kita akan ambil 5 aja ya, seperti ini tuh, 5 atau 6 gitu nggak apa-apa, 7, 8, 10 juga boleh. Lalu dipipihkan seperti ini langsung ya, nggak didiamkan, langsung aja pipihkan seperti ini. Pakai terigu ya, karena adonan agak lengket gitu. Pakai terigu, pipihkan kayak gini. Lalu siapkan minyak sayur atau minyak goreng, oles-oles di permukaannya satu persatu seperti ini. Kemudian diperlukan apa ini teh, terigu ya, ditaburi terigu, maksudnya ditaburi terigu, lalu minyak lagi, ditumpuk minyak lagi, maaf ya balelol ini mah teman-teman, aduh. Terus dikasih terigu lagi, tumpuk lagi, oles-oles lagi dengan minyak, kasih terigu lagi, tumpuk lagi, seperti itu seterusnya ya teman-teman. Lalu setelah menumpuk mah dirapihkan pinggirannya dan digilas ya seperti ini tuh teman-teman. Digilas ya sesuai besarnya takaran tadi yang kita bagi-bagikan. Kalau mau besar silakan besarin, kalau mau kecil ya dikecilin takaran tadi setelah dibulat-bulatkan itu tadi ya. Nah, kalau aku ini agak besar, jadi aku tadi kan membagi-bagi adonannya itu agak-agak besar ya, jadi besar ya seperti ini. Kalau kalian mau kecil sebesar piring ya kecilin lagi, itu mah bisa diatur ya sesuai selera ya teman-teman. Nah, setelah kita besarin tadi kan dipipihkan lalu dipanggang seperti ini atau dibakar ya, tanpa minyak tanpa apapun. Ini apinya kecil banget ya teman-teman. Ya seperti ini, dibakar dibolak-balik ya hingga matang gitu ya teman-teman, hingga matang. Nah, kalau sudah selesai mah angkat ya, setelah dingin baru dilepas ya seperti ini teman-teman tuh. Nah, kalau masih panas, ini ada yang sebagian panas, ada yang sobek pinggirannya ya teman-teman, cuman nanti akan kita rapihkan ya, bagian pinggirannya kita rapihkan nanti ya, sedikit aja gitu, jangan banyak-banyak, rapihkan karena ini ukurannya agak besar ini teman-teman ya, lebih besar dari piring makan ya. Kalau kalian mau kecil silahkan dikecilin ya takarannya, sesuai selera pokoknya mah. Untuk teksturnya sangat tipis ya teman-teman, seperti yang teman-teman lihat ini tipis banget tuh kayak gini ya. Nanti ini setelah digoreng tuh renyah-renyah gitu teman-teman. Pokoknya mandol surendol untuk camilan mah. Mungkin untuk idu jualan juga boleh ya, cuman ini kan masih belajar, masih belum rapi ya. Jadi kalau untuk jualan mah harus rapi gitu, harus bagus ya. Nah, ini mah untuk hidangan keluarga ya, endol pokoknya mah. Untuk cemilan keluarga, untuk buka puasa, untuk pokoknya mah untuk teman ngoteh di sore-sore boleh. Oke, sudah selesai, ini si kulitnya sisihkan dulu. Sekarang kita bikin isiannya, bihun ya. Masukkan minyak secukupnya, kemudian goreng bawang goreng ya, bawang goreng sama bawang putih ya. Ini sudah saya potong-potong secukupnya aja ya, sesuai kebutuhan ya teman-teman. Ini bawang bombay ya, terus kita tumis hingga harum.
Terus tambahkan engkol dan ini teh wortel ya. Wortelnya sudah saya cuci bersih semuanya ini sama kolnya juga, dan dipotong panjang-panjang gitu ya, biar cantik ya. Lalu diorek-orek seperti ini, diurak-arik maksudnya, ditumis-tumis gitu. Dan untuk bumbunya cukup sederhana, ada kaldu ayam. Di sini saya punyanya kaldu padat ya. Terus ada lada hitam. Terus di sini aku tambahkan juga garam ya teman-teman, secukupnya sesuai kebutuhan ya. Ada mecin ya, ajinomoto kalau suka ya, bisa di skip kalau nggak suka mah. Terus ada apalagi namanya, gula pasir sedikit aja. Kemudian aku tambahkan daun seledri dan batangnya juga, dan ada daun bawang juga ya, biar tambah endul serendol wangi ini nanti isi bihunnya ini. Terakhir saya tambahkan bihun. Ini bihun sudah saya rendam ya, tapi direndamnya enggak terlalu lama tadi teh ya, masih agak keras. Jadi Yoyahna saya teh mau tambahkan ini teh air sedikit aja ya. Biar sedikit lunak gitu nanti ya. Udah lunak mah udah empuk, udah nanti angkat. Oh ya, aku tambahkan lagi bumbu ya. Kayak tadi sama, ada lada hitam dan garam juga mecin ya. Aduk-aduk seperti ini, biarkan airnya menyusut dan si bihunnya empuk ya. Setelah itu mah disisihkan. Ini lama-lama akan matang dengan sendirinya ya. Tidak lama ya teman-teman, sebentar aja tuh menyusut sudah ya. Udah lunak, udah empuk ya. Tapi tidak rapuh ya, ini masih panjang-panjang si bihunnya. Nah seperti ini ya teman-teman, sudah matang ini ya. Kemudian kita akan tuangkan di wadah ya, di baskom gitunya teman-teman. Dan sisihkan dulu ya, biarkan hingga agak-agak hangat gitu atau dingin gitu ya. Ini kan masih panas ya. Nah kita akan diamkan dulu sebentar ya. Setelah beberapa menit gitu ya teman-teman, kira-kira ada 20 menitan ya, kita akan buat seperti ini ya. Satu persatu diisi ya. Satu persatu. Cara menggulungnya, cara ngisinya pasti teman-teman juga sudah pada pintar ya. Nah ini jangan lupa kasih lem atau perekat ya, ini terigu sama air supaya kelihatan rapi nantinya ya, dan tidak terbuka pas kita goreng nanti ya si lumpianya ini. Dan pokoknya mah seperti ini aja ya, seperti yang teman-teman lihat tuh, digulung-gulung sudah ya, seperti ini ya teman-teman. Nah ini teh agak-agak besar ya teman-teman, jadi sesuai selera. Kalau kalian pengen kecil ya dikecilin. Oke kita lanjut ya, bentuk seperti ini atau kita isi, kita gulung-gulung seperti dadar gulung ya. Ini lumpianya. Lanjutkan semuanya hingga selesai ya. Nah jadi buat teman-teman yang ingin mencoba silahkan cobain ya. Di sini aku juga masih belajar, jadi perlu pengalaman lebih banyak lagi ya, biar si kuenya ini tambah lebih rapih lagi ya. Ini mungkin tidak terlalu rapi ya teman-teman, karena ya masih belajar gitu ya. Oke lanjutkan semuanya ya teman-teman, digulung-gulung seperti ini. Gampang ya ternyata teman-teman, dan rasanya juga enak banget. Ini teh kesukaan aku dari kecil teman-teman, cuman aku nggak bisa dulu mah. Sekarang alhamdulillah ya, tinggal lihat YouTube udah bikin ya. Oke teman-teman, ini tuh sudah selesai, kita gulung-gulung ya, kita isi ya. Nah berhubung kusabab ini teh malam-malam aku bikinnya ya, jadi aku teh mau tak bulan seperti ini ya, dibungkus dulu heula ya teman-teman, dibungkus dulu seperti ini, dan aku mau tak masukin dulu ke kulkas ya teman-teman. Dan kalaupun kalian mau misalkan buat seminggu 2 minggu boleh ya, masukin ke freezer. Kalau saya ini di kulkas ya. Nah keesokannya saya keluarkan dan biarkan selama 2 atau 3 jam baru digoreng. Sekarang kita akan goreng, panaskan minyak secukupnya, lalu cemplungin, goreng ya, seperti ini. Nah, pokoknya mah gampang banget, dan bahan-bahannya cukup sederhana, murah meriah, rasa mewah teman-teman. Ini pokoknya mah enak, kesukaan aku dari kecil teman-teman. Pokoknya mah dibulak-balik aja seperti ini tuh teman-teman, biar matang sama rata ya, sempurna gitu. Setelah keemasan baru diangkat. Nah ini penggorengan yang kedua, biasa ya, suka jerawatan, tapi nggak apa-apa, aku suka banget. Pokoknya mah kalau sudah selesai mah angkat. Dan inilah lumpianya sudah kita goreng semua ya teman-teman. Ini lumpia atau apa namanya, spring roll gitu ya, kalau di Arab namanya spring roll gitu ya. Kalau di kita malah lumpia gitu ya teman-teman. Tapi ya lumpia itu ada yang dengan adonan seperti ini, ada yang juga
kayak risol gitu ya, ada ya, pokoknya mah untuk adonan mah sesuai selera ya. Nah kita potong dan kita lihat tuh ada renyah-renyah gitu teman-teman, di luarnya itu renyah, ketika dimakan selagi panas itu renyah-renyah dan rangup teman-teman, endol pokoknya mah. Isiannya juga sudah pas, semua garamnya pokoknya mah semuanya udah pas. Camilan ini cukup sederhana tapi rasanya enak banget teman-teman. Jadi maksud aku ya endol pokoknya mah, kalau nggak percaya silahkan dicobain dulu ya. Nanti kalau nggak enak silahkan komen nggak enak gitu ya. Oke teman-teman, jadi camilan ini cocok banget ya buat buka puasa nanti ya, Ramadan, juga buat camilan-camilan di hari-hari biasa, hidangan keluarga, untuk ke sarapan pagi juga boleh ya. Dan apalagi untuk teman ngeteh di sore-sore gitu, endol pokoknya nama semuanya ya. Pasti kalian juga pada suka lah, aku tahu ya orang Indonesia pasti pada suka dengan yang namanya lumpia. Oke, sekian dulu ya teman-teman cara saya membuat lumpia isi bihun. Semoga bermanfaat. Jangan lupa dicobain. Kalau yang mau mencoba, silahkan disubrek bagi yang belum. Dan terima kasih yang sudah support. Semoga kalian semua sukses ya dunia akhirat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Oke, terima kasih ya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Pertama kita siapkan wadah atau baskom, masukkan tepung terigu pro tinggi, mau dicampur dengan pro sedang juga boleh ya. Ini sebanyak 450 gram atau 3 gelas kurang lebih. Ada gula pasir 1 sendok makan, susu bubuk 2 sendok makan. Kemudian ada ragi, raginya jangan banyak-banyak ya teman-teman, sedikit banget, jadi setengah sendok teh ya, atau seperempat juga boleh. Kalau aku pakai setengah sendok teh. Ada baking powder setengah sendok teh. Kemudian ini ada garam 1 sendok teh ya, bukan sendok makan. Kemudian 30 ml minyak goreng atau minyak sayur. Kemudian airnya air dingin ya teman-teman. Bukan air dingin dari kulkas ya, air biasa cuma dingin aja gitu ya. Sebanyak 300 ml ya teman-teman. Nah ini yang terakhir saya akan tuangkan sedikit-sedikit, takutnya kelembekan karena adonannya jangan sampai lembek-lembek banget ya. Tidak seperti roti ini mah ya. Jadi tidak terlalu keras ataupun lembek, jadi sedang-sedang gitu teman-teman ya. Ini kalau mau dicampurkan dengan tepung pro sedang boleh ya, tapi kalau saya ini pro tinggi semua karena nggak ada ya, lagi kosong. Nah ini tuangkan aja seperti ini, yang terakhir ya, secara bertahap seperti ini sambil diaduk-aduk ya teman-teman. Sekarang tuangkan semuanya sambil diaduk-aduk juga. Nah, di sini akan saya uleni ya hingga tercampur aja ya teman-teman. Jadi ini mah kan bukan roti ya, jadi ini mah cuma kayak roti goreng gitu. Jadi enggak terlalu sampai kalis-kalis amat ya, hingga tercampur aja gitu ya. Ya kira-kira 2-3 menitan gitu teman-teman, hingga tercampur aja si adonannya ini ya. Jangan sampai terlalu kalis banget lah, nggak usah ya, karena ini mah bukan roti ya. Nah seperti ini kira-kira teman-teman. Nah adonannya tuh seperti ini ya, tidak keras banget ataupun lembek ya, ataupun lunak ya, tidak ya. Kalau lunak nanti pas digorengnya melendung kayak balon ya teman-teman, karena ini ada raginya. Nah seperti ini kira-kira ya. Nah sekarang balikin lagi ke wadahnya, lalu tutup dengan wrap ya atau plastik apa aja, terus diamkan selama setengah jam. Setelah setengah jam kita lihat adonan sudah lembut lentur seperti ini. Kemudian bagi-bagi sesuai selera, aku bagi kira-kira ini 19 ya atau 20 gitu ya teman-teman. Lalu dironding kayak gitu dan didiamkan seperti ini ya. Selanjutnya enggak didiamkan sampai lama ya, langsung aja aku pipihkan ya teman-teman. Pipihkan satu persatu seperti ini, tipis-tipis, enggak terlalu tipis-tipis amat ya teman-teman, enggak terlalu tebal-tebal amat juga, sedang-sedang saja ya, kayak gini. Jadi kita akan pipihkan dulu semuanya ya teman-teman. Nah jadi adonan ini buatan sendiri ya teman-teman. Ada juga sambosa Arab tuh yang pakai lembaran-lembaran itu kayak lumpia gitu, cuma panjang-panjang. Nah itu juga bisa.
boleh ya untuk bulan puasa atau buka puasa boleh banget, tapi yang namanya sambusa itu harus ada yang ini ataupun yang itu ya, yang lembaran kayak lumpia itu. Pokoknya mah harus ada paling depan ya saat buka puasa itu di Arab itu semuanya ya teman-teman harus ada di saat buka puasa. Nah, kalau sudah selesai kita pipihkan semua, lalu kita cetak seperti ini. Cara cetaknya ya seperti ini teman-teman pakai cetakannya. Untuk isian ya saya sudah share sebelumnya ya, tinggal cek di playlist saya ya di video saya sebelumnya. Ada cara membuat isian buat sambusa. Ada rasa daging dan juga ada rasa daging ayam dan juga daging sapi. Juga kentang dan bihun ada ya di sana. Teman-teman tinggal scroll aja ke bawah atau cari di playlist saya ya. Nah, di sana teman-teman tinggal cek aja. Nah, ini kebetulan kemarin aku bikinnya banyak dan tidak ke videoin ya, enggak di videoin. Nah, kayak nyetaknya seperti ini aja ya, tinggal nyetak aja udah ya. Untuk cetakan mah bebas ya teman-teman, cuman di Arab tuh aku sukanya seperti ini. Ada juga yang kayak di Indonesia kayak pastel-pastel gitu kan, ada banyak ya. Mau yang itu yang bundar itu boleh ya, mau yang segitiga seperti ini boleh. Pokoknya mah sesuai selera nggak apa-apa ya teman-teman. Ini untuk isiannya bebas ya teman-teman, bisa pakai kentang, bisa juga sayuran ya, nggak perlu daging melulu. Nah, seperti ini kira-kira teman-teman, udah selesai saya bentuk atau cetak. Kemudian akan saya goreng ya, ini minyak belum terlalu panas ya teman-teman. Jadi sesuai selera, kalaupun mau dipanasin dulu sampai panas minyaknya boleh ya. Cuma nanti hasilnya agak-agak berjerawat gitu ya, beruntusan. Tapi nggak apa-apa, emang seperti itu ya sambusa mah. Ada yang beruntusan, ada yang mulus ya nggak apa-apa, semuanya enak teman-teman. Sesuai selera cara menggoreng mah ya. Mau seperti ini boleh ya. Cara gorengnya itu ya digoreng selagi minyaknya hangat gitu ya, belum panas-panas amat. Mau digoreng selagi minyaknya udah panas banget gak apa-apa itu juga ya, boleh-boleh saja teman-teman sesuai selera ya. Cuma beda hasilnya ya, nanti agak-agak beruntusan dan berjerawat, tapi nggak apa-apa semuanya enak dan gurih ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi cara menggorengnya harus dibulak-balik ya teman-teman biar sama rata matangnya itu ya, tidak gosong sebelah-sebelah gitu ya. Dan ini ya yang penggorengan yang kedua, saya tadi matiin dulu apinya ya biar si hasilnya tidak beruntusan gitu ya jerawat. Jadi hasilnya tetap kayak gini tuh agak mulus-mulus gini ya teman-teman. Tapi kalaupun mau beruntusan nggak apa-apa ya teman-teman, langsung aja goreng. Cuman hasilnya nanti tuh kayak beruntusan gitu karena minyaknya terlalu panas ya. Oke, sudah matang semuanya ya teman-teman. Kita angkat ya, ini masih panas sekali. Nah, jadi inilah sambusa Arab isi ayam ya. Nah, kita tata dulu di piring ya karena ini teh buat buka puasa ya kita ini sekeluarga. Jadi aku tuh kalau bikinnya selagi puasa aja ya teman-teman. Kalau puasa baru bikin sambusa, kalau nggak puasa nggak bikin, mungkin ya sekali-kali gitu aja ya. Jadi di sini mah kan kalau buka tuh harus ada ini teman-teman. Ada lagi yang satu ya yang dari lembaran-lembaran itu kayak lumpia panjang-panjang namanya sambusa juga. Itu juga mantap teman-teman. Tapi kalau mau bikin adonan seperti ini juga oke ya. Disesuaikan aja. Terus kalau mau renyah ada di video saya juga sebelumnya ya. Ada yang sambusa renyah, ada ya ini mah enggak renyah ya. Ini mah empuk luar dalam dan isiannya gurih sekali. Pokoknya mah wajib dicoba ya karena ini harus ada, wajib sekali ya untuk bulan puasa, untuk buka puasa. Kalau di Indonesia mah merenan kolak gitunya teman-teman, kayak kolak lepet kayak gitunya, papais bala-bala gitu, pisang goreng pisang. Nah ayah takjilnya nanti itu gening teman-teman ya, kayak bubur-bubur kayak gitu. Nah seperti itu kira-kira kalau di Indo mah teman-teman. Kalau di sini mah seperti ini ya, harus ada samosa, surba, gemat, apalagi besbusa, muajinat. Nah seperti itu di sini mah. Oke teman-teman, segitu ajanya merenan. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Jangan lupa dicobain ya, dan jangan lupa yang sudah gabung aku ucapkan terima kasih, dan yang sudah support setia juga terima kasih semuanya. Semoga kalian sukses, dan yang mau gabung silahkan disubrek dulu dan nyalakan tombol loncengnya ya biar tidak ketinggalan di video-video selanjutnya. Terima kasih.